Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Mari anak-anak Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, memberkati kami setiap hari, bahkan setiap saat, bahkan pada ibadah pada pagi ini, kami serahkan di dalam pimpinan-Mu, mohon Tuhan menyertai kami. Pimpin ibadah kami dari mula pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, mari kita semua kunci tangan, tutup mata, kita berdoa untuk doa pasangan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, saat pagi hari ini kami memberikan uang persembahan sebagai tandanya kami berterima kasih di atas segala berkat kebaikan yang Tuhan sudah berikan di sepanjang hidup kami, dan berkati juga agar anak-anak dapat memahami bukan sahaja uang yang perlu kami persembahkan kepadamu, tetapi juga seluruh hidup kami menghormati Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari anak-anak,
kita semua yang percaya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang satu cerita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Saat ini kami mau mendengar cerita. Biar apa yang kami dengar itu yang mengajar kami untuk menjadi anak yang baik. Buka hati kami, buka mata kami, buka telinga kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar cerita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa yang mempunyai abang? Adik? Atau kakak? Wah, semua punya abang, adik, dan kakak. Nah, ketika dalam adik-beradik, siapa yang selalu bergaduh? Ya, cikgu pun selalu macam itu bergaduh. Tetapi Tuhan mau kita punya keluarga yang bahagia. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengar sebuah cerita tentang seorang budak yang bernama Yusuf. Yusuf mempunyai 12 orang. adik-beradik, banyak kan? Nah, selepas itu Yusuf mempunyai seorang adik, namanya Benyamin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita hari ini diambil daripada kitab Kejadian 37 ayat 1 sehingga 28. Cerita ini bermula Yusuf tinggal bersama ibu bapanya dan adik-beradiknya. Yusuf sangat menyayangi keluarganya, menyayangi ibu bapanya. Yusuf selalu mendengar kata bapanya dan ibunya dan selalu mengikuti mereka apa yang disuruh. Tetapi Yusuf tidak menyukai 10 abang-abangnya. Abang-abangnya juga tidak menyukai Yusuf. Nah, suatu hari ayah Yusuf yaitu Yakub membelikan Yusuf sebuah jubah. Jubah itu berwarna-warni. Ketika abang-abang Yusuf melihat, mereka berkata, "Ayah sudah tidak menyayangi kita semua." Mereka sangat marah. Mereka sangat membenci Yusuf. Nah, suatu hari Yusuf bermimpi, lalu mengatakan mimpinya kepada abang-abangnya. Yusuf berkata, "Saya bermimpi, saya berdiri di tengah dan semua orang tunduk kepada saya." Lalu abang-abangnya yang mendengar ketawa. "Hahaha, kau akan menjadi raja?" "Tidak mungkin," kata abang-abangnya. "Kami sama sekali tidak akan tunduk kepada kamu." Lalu abang-abangnya berjalan dan tidak bercakap dengan Yusuf lagi. Suatu hari Yakub memanggil Yusuf, lalu berkata, "Abang-abang kamu menggembala berdekatan dengan Syichem. Pergi dan carilah mereka." Lalu Yusuf menjawab, "Ya ayah." Yusuf
berjalan melewati lembah dan gunung, dan Yusuf takut akan abang-abangnya. Mereka tidak gembira melihat Yusuf. Nah, ketika Yusuf sampai di sebuah bukit dan melihat kawanan domba di situ, abang-abangnya melihat Yusuf, tetapi tidak menyapa Yusuf. Lalu kata-kata abangnya didengar Yusuf, "Lihat, siapa yang datang dengan jubah warna-warninya? Si Yusuf yang suka bermimpi." Nah, bila Yusuf semakin dekat, lalu abang-abangnya menangkap Yusuf. Mereka menangkap Yusuf dan membuka jubah Yusuf, dan mereka membuangkan Yusuf di dalam perigi. Dan abang-abangnya mengejek Yusuf, "Hahaha, kamu tidak akan pernah menjadi raja." Yusuf menjerit meminta tolong, tetapi tidak ada yang mau membantu. Tiba-tiba Yusuf teringat kepada Allah, dan Yusuf berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah aku," kata Yusuf. Tiba-tiba dia terdengar suara orang memanggil namanya, "Yusuf, Yusuf." Yusuf memandang ke arah atas. Siapa itu? Oh, abang-abangnya. Mereka membuang tali ke dalam perigi lalu menarik Yusuf ke atas. Anak-anak, adakah abang-abangnya melepaskan Yusuf? Tidak, mereka tidak melepaskan Yusuf. Tetapi mereka mau menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang. Karena ketika itu pedagang-pedagang itu melalui di tempat mereka dan dalam perjalanan ke Mesir. Nah, Yusuf berkata, "Jangan jual saya. Apa akan terjadi kepada ayah bila saya tidak pulang nanti?" Kata Yusuf. Dia merayu. Abang-abangnya tidak mendengar rayuannya, dan para pedagang mengikat tangan Yusuf dan membawa mereka pergi ke Mesir. Tetapi Yusuf tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengannya dan memperhati dia. Nah, selepas dalam perjalanan yang panjang, Yusuf tiba di tanah Mesir. Pedagang-pedagang menjual dia kepada seorang lelaki yang bernama Potifar. Nah, Yusuf menjalankan segala kerja yang disuruh dengan sebaik-baiknya. Malah dia bernyanyi karena dia tahu bahwa Allah ada bersama-samanya. Potifar sangat suka dengan Yusuf. Dia suka cara Yusuf bekerja dan juga karena Yusuf bekerja dengan sukacita. Potifar bertanya kepada Yusuf, "Mengapa kamu tetap gembira walaupun kamu pindah jauh daripada keluarga kamu?" Lalu Yusuf berkata, "Karena saya mengasihi Allah dan Allah sentiasa bersama-sama dengan saya." Anak-anak, beberapa tahun kemudian Yusuf bertemu kembali dengan abang-abangnya serta bapaknya, dan Allah menjadikan segalanya baik untuk mereka. Jadi, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ingatlah, walau di mana kita berada, Allah menyertai kita dan melindungi kita. Anak-anak, melalui daripada cerita tadi, anak-anak dapat belajar dan mengetahui bagaimana Allah itu sentiasa memperhatikan Yusuf walaupun dalam keadaan yang sukar sekalipun. Nah, yang kedua, anak-anak akan lebih bersikap percaya bahwa Tuhan akan memerhati dan memelihara ketika mereka dalam kesusahan. Yang ketiga, bagaimana pula tindakan kanak-kanak? Kanak-kanak tidak perlu takut ketika berada jauh daripada keluarga, juga ibu bapa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih atas cerita Tuhan sebentar tadi. Biar kami terus belajar seperti Yusuf yang percaya akan penyertaan Allah dan perlindungan Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami
sudah berdoa. Amin. Hai anak-anak, aktiviti penerapan minggu ini ialah belajar lagu baru. Sebelum itu, mari kita baca bersama lirik lagu ini. Ikut saya ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yeay, good job. Seterusnya, mari dengar lagu ini dan ikut nyanyi bersama secara berulang sehingga dapat. Selamat mencoba. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlumpang. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, bagaimana anak-anak sekolah minggu? Semoga sudah diberkati dengan kebaktian yang dipancarkan secara online pada minggu ini. Sebelum kita menutup kebaktian, kita berdoa sambil diakhiri dengan doa berkat. Mari lipat tangan dan tutup mata. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di atas penyertaan-Mu di dalam kebaktian secara online, kebaktian sekolah minggu, khususnya di paroki Matunggung ini. Kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu, supaya mereka terus diberkati dan bertumbuh iman kepercayaan mereka kepadamu,
Walau di mana mereka berada, ya Bapa di surga, Engkau yang terus menyertai dan melindungi mereka. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.